varisès panggul pada wanita. Untuk anggotanya ada Alfonso, Andina, saya sendiri Gita, serta Hinis. Untuk gangguan vena panggul atau PEVD mencakup beberapa gejala klinis yang timbul akibat reflux atau penyumbatan pada vena yang saling terhubung di perut, panggul, dan ekstremitas bawah atau vena iliac interna, vena renal, vena ovarian, vena gonad, vena cava superior. Faktor yang dapat menyebabkan PEVD ini seperti kehamilan, turunan atau genetik, obesitas, dan gaya hidup. Diagnosis PFVD biasanya menggunakan USG Doppler untuk menilai aliran darah dalam pembuluh darah panggul dan mendeteksi adanya reflux atau pembesaran vena. Next. Untuk prinsip kerjanya sendiri ada 3. Yang pertama, menggunakan efek Doppler untuk mendeteksi perubahan frekuensi gelombang suara akibat pergerakan darah dalam vena. Yang kedua, ada menganalisis arah dan kecepatan aliran darah. Yang terakhir, ada mendeteksi insufiansi katup vena yang menyebabkan varises pada panggul. Boleh di next. Selanjutnya dari sisi engineering, USG Doppler untuk mendeteksi varises panggul pada wanita. Yang pertama ada CDU atau Color Doppler Ultrasound yang berfungsi sebagai screening awal untuk mendeteksi reflux dan pelebaran vena, di mana cara kerjanya CDU menggunakan warna biru dan merah untuk menunjukkan arah aliran darah dalam vena. Jika terdapat reflux darah, aliran darah yang terbalik, maka kemungkinan terjadi insufisiensi vena. Berikutnya merupakan Spectral Doppler Ultrasound atau SDUS yang berfungsi mengukur kecepatan dan durasi reflux darah dalam vena panggul, di mana cara kerjanya itu menghasilkan grafik gelombang spektral berdasarkan frekuensi suara yang dipantulkan oleh aliran darah. Jika durasi reflux lebih dari 0,5 detik, maka dapat menunjukkan insufisiensi vena. Selanjutnya ada vector flow imaging yang berfungsi teknologi baru yang lebih akurat dalam menilai aliran darah tanpa ketergantungan sudut insonasi. Cara kerjanya berbeda dengan Doppler konvensional yang hanya menganalisis aliran longitudinal. VFI dapat melacak vektor aliran darah secara lebih presisi. Selanjutnya ada transducer dan algoritma pemrograman sinyal yang digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang ultrasound yang dipantulkan dari aliran darah. Algoritma pemrosesan sinyal bertugas untuk mengurangi noise dan meningkatkan akurasi deteksi. Oke, untuk selanjutnya di sini secara penggunaan efek menggunakan Doppler USG secara matematis, kita menggunakan prinsip efek Doppler di mana untuk outputnya nanti kita ingin mencari kecepatan dari si darah itu sendiri dalam pembuluh atau si eritrositnya. Nah, untuk yang sebelah kiri itu ada rumus efek Doppler di mana kita ingin mencari nilai kecepatan darah menggunakan frekuensi yang diterima dan ditransmisikan oleh transducer dan melihat juga konstanta cepat rambat gelombang ultrasound di jaringan tubuh. Lalu sebelah kanan itu kita ingin melihat cepat rambat darah menggunakan frekuensi Doppler juga yang diterima dan transmisikan, tetapi ini juga bergantung dari sudut kemiringan dari si USG transducer itu sendiri. Jadi di situ ada pembilang cos theta. Boleh next. Oke, ini salah satu hasil dari perhitungannya. Jadi kita bisa melihat di sini untuk gambar sebelah kiri itu merupakan aliran yang laminar atau kita bisa mengatakan aliran darah yang stabil, di mana kecepatan darah rata-rata itu dia berada di 28,5 cm per second. Jadi di situ tidak ada aliran turbulens atau aliran balik ya, aliran balik yang menyebabkan itu seperti pembengkakan vena. Lalu yang sebelah kanan itu kita bisa melihat bahwa ada aliran maksimum dan minimumnya itu sangat-sangat berbeda jauh. Jadi pada sebelah kanan sendiri itu kita bisa melihat bahwa di situ yang bagian grayscale yang di bawah gambar berwarna itu merupakan aliran balik atau aliran turbulence, di mana di situ kita bisa mengatakan bahwa ada pembengkakan vena atau ada semacam penyumbatan pada vena itu sendiri, pada katup venanya. Lalu di bagian bawah sendiri itu kita bisa melihat bahwa grafik itu menandakan bahwa besarnya amplitudo maksimum berdasarkan waktu. Jadi untuk sumbu X sendiri itu adalah waktu dan sumbu Y-nya itu adalah besarnya kecepatan si darahnya, amplitudo besarnya kecepatan rambat darah di pembuluh.
Nah, selanjutnya berikut dari sisi medis USG Doppler untuk mendeteksi varises panggul. Prinsip dasarnya yaitu yang pertama, efek Doppler terjadi ketika gelombang suara yang dipancarkan oleh transducer dipantulkan kembali oleh sel darah merah yang bergerak di dalam pembuluh darah. Lalu, jika sel darah bergerak menuju transducer, frekuensi pantulan meningkat. Sedangkan jika sel darah menjauhi transducer, frekuensi pantulan menurun. Perubahan frekuensi ini dihitung oleh mesin USG untuk menentukan arah dan kecepatan aliran darah. Next. Nah, USG Doppler mendeteksi varises panggul dengan menggambarkan anatomi vena panggul, menganalisis pola aliran darah, dan mencari bukti adanya reflux vena akibat insufiensi katup. Pemeriksaan ini penting karena varises panggul bisa menyebabkan nyeri panggul kronis pada wanita yang sering tidak terdiagnosis dengan baik tanpa pemeriksaan Doppler. Berikut referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi berikut.